Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakkara aw asyukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun Hakim Syekh Mursyid, terutama yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pemangku manaqib, para akhwat yang berdomisili di Hong Kong. Semoga mereka selalu ada dalam kejembaran rahmaniyah karena kecintaan mereka kepada Syekh Mursyid. Yang saya hormati pengelola acara, ikhwan, akhwat, rahimakum di seluruh penjuru dunia yang pada saat saya khidmat ilmiah ini tercatat tidak kurang dari 148 titik di seluruh permukaan bumi yang sudah pasti di situ dilantunkan dan dikumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia pengarsa Abah, setelah melaksanakan talqin zikir atau memberikan talqin zikir kepada kita semua, beliau selalu mengingatkan yang diperlukan keistiqomahan di dalam melaksanakan amaliyah. Dimaksud dengan mengistiqomahkan amaliyah, terutama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dibarengi dengan juklak dan juknisnya. Dalam arti bagaimana kita sebagai ikhwan akhwat bisa istiqomah di dalam melaksanakan zikir kalau tidak dilengkapi dengan kapan kita melakukannya. Sangat padat manakala kita mengawali acara amaliyah yang diawali dengan jamaah sholat maghrib sampai selesai melaksanakan sholat syukur Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di setiap bulan Hijriah. Kemudian kita beristirahat sejenak. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan aktivitas semacam sekarang. Ada manaqib online internasional. Kemudian di pertengahan malam nanti kita pun dianjurkan untuk kembali bangun. Dan lain sebagainya merupakan juklak, juknis, bagaimana caranya kita istiqomah di dalam melaksanakan amaliyah mursyid. Tujuannya mungkin ada satu ungkapan sederhana yang mungkin terabaikan oleh kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni." Jin dan manusia itu sendiri ada yang akan menjadi penghuni jahanam. Tidak semua, tetapi ada yang akan menjadi penghuni jahanam dengan kriteria lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tetapi dia itu tidak pernah memanfaatkan hatinya. Walahum azanun la yasma'una biha, punya telinga tapi nggak pernah memanfaatkan telinga untuk hal-hal yang positif.
walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata, tetapi tidak dimanfaatkan yang nanti diri bagi masyarakatnya. Orang-orang yang kriterianya semacam begini adalah ulaika kal an'am balhum adallu wa ulaika humul ghafilun. Tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang, dan mereka itu bagian daripada orang-orang yang ghafil, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang paling berbahaya. Kalau sekali waktu kita mendengar apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah, itu ternyata melebihi daripada apa yang sementara ini kita terjemahkan. Kita menerjemahkan mencuri adalah termasuk dosa besar, kemudian berzina termasuk dosa besar. Tapi Abah mengatakan dosa besar adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang itu sendiri berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia itu sendiri tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu. Ikhwan akhwat rahimakumullah, dimaksudkan keistiqomahan itu sendiri agar kita tidak seperti binatang, agar derajat kita itu lebih tinggi pada binatang, agar kita itu sendiri amaliyahnya tidak kalah oleh binatang. Saya ambil satu ilustrasi. Datang maghrib, ayam itu ternyata masuk ke dalam kandang. Tidak ada ayam yang berkeliaran pada saat datangnya waktu maghrib. Yang dilakukan oleh ayam adalah dia itu hanya tidur di kandangnya. Kita tidak pernah kan ada ayam ngobrol di dalam kandang. Itu adalah contoh. Contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa innalakum fil an'am la'ibrah. Pada binatang ternak juga ada sebenarnya pelajaran yang dapat kita. Dalam satu majelis manaqib yang dihadiri langsung oleh yang mulia, yogianya kita punya. Dan ini bentuk keistiqomahan yang diajarkan oleh pengusaha. Tidak ada satu orang pun yang berkomentar begini, berkomentar begitu, selama acara sedang berlangsung. Nanti kalau sudah selesai, ditutup oleh Bani Hashim 3 kali dan sholat badar, kemudian kita bubar, kembali ke tempat masing-masing. Nah, di tengah malam, itu ternyata ayam itu bangun. Ayam itu bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulkurullah. Ayam itu meminta kepada teman-temannya itu sendiri untuk berzikir kepada Allah. Mungkin karena kita sedang lelah, tidur, kalaupun ada yang baru bangun mungkin pendengaran belum begitu sempurna, terdengarnya kukuruyu begitu, tetapi dia sebenarnya berzikir ulkurullah. Hebatnya ayam, kalau satu ekor ayam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seisi kandang itu semuanya ikut bangun. Ikut bangun, ikut berzikir, ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian capek melaksanakan amaliyah pada waktu malam hari, ayam itu tidur lagi. Tidurnya lagi setelah melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut tidur ayam. Tidur ayam itu yang dimiliki oleh yang mulia pengarsa Abah. Yang dimiliki oleh guru agung kita sebagai warisan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana sebenarnya yang mulia pengarsa Abah memberi contoh tidur ayam. Itulah yang di beberapa tempat, terutama di pondok-pondok pesantren, itu sering kita mendengar senandung santri
wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Jadi wa qalbuhu lam yanam, hatinya itu tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, sementara matanya pun hanya sekedar ngantuk melulu. Jadi Syekh Mursyid sama sekali tidak pernah tidur. Kalaupun tidur, itu tidak pernah terlentang. Secukupnya pada waktu tawajud. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata diberi contoh konkret oleh ayam. Nah, nanti pada waktu menjelang datangnya waktu subuh, itu ternyata ayam itu kembali mengajak berzikir. Mengajak Ulkurullah, keok, pakai keok itu kalau waktu subuh. Nah, ayam mengatakan keok pada waktu subuh, itu sebenarnya juga merupakan salah satu simbol. Kita semua tahu keok, tapi untuk lebih jelas pada ayam, itu adalah bahasa ayam keok itu. Hanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, yang namanya keok itu, aku sudah membangunkan beberapa kali, toh majikanku masih tetap juga dia nggak mau bangun. Itu namanya keok ya. Jadi jangan sampai bangun itu, kita bangun itu sendiri, dulu aja. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 menyebutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila selesai melaksanakan sholat, di dalam hal ini memang kasusnya sholat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaran di muka bumi, jangan pada diam. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Ada nggak ayam yang tidur lagi habis? Tidak ada. Tidak ada seekor ayam pun yang tidur lagi habis. Nah, apa yang dilakukan oleh ayam? Ternyata selesai melaksanakan ibadah pada waktu pagi, subuh, kemudian ayam itu berkeliaran. Berkeliaran mencari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai induk ayam itu membimbing anak-anaknya mencari rezeki. Anak ayam yang diajari mencari rezeki oleh induknya juga ikutan langsung. Nggak pernah ada yang menolak. Jadi induk ayam mencari rezeki sambil membawa anak-anaknya. Dan dia bertausiah menyampaikan ajaran-ajaran kepada anaknya. Anak-anakku, mari kita bareng sama mama untuk mencari rezeki. Mama juga sadar. Mama juga sadar. Kalian tidak punya bapak. Memang susah nyari bapaknya ayam. Sebab kalau ayam gede sedikit itu bisa kawin kepada induk. Makanya susah cari bapak ayam. Nah, ternyata setelah berkeliaran, selesai melaksanakan ibadah pada pagi hari itu sendiri, ayam berkeliaran kemana-mana dan mencari makanan. Sampai perutnya itu kenyang. Sampai perutnya kenyang, dia nggak kemana-mana. Setelah kenyang, dia kembali lagi ke kandangnya. Nah, ternyata begitu kembali ke kandangnya, ayam dengan perut kenyang, itu ternyata majikannya baru bangun, ayam udah 2 kali kawin. Bagaimana hebatnya aktivitasnya. Kita berpikir kepada Subhanahu wa Ta'ala di dalam. Nah, ini merupakan salah satu ajaran bahwa bukan berarti kita ini derajatnya di bawah ayam, bukan begitu. Ada nilai-nilai positif dari binatang, wa innalakum fil an'am la'ibrah. Manakala kita manfaatkan, manakala kita efektifkan, karena yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fafirru ilallah. Maka berlarilah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berlenggang kangkung. Berlari, fafirru ilallah. Jadi untuk berzikir kepada Allah, perintahnya adalah lari. Malah untuk mencari karunia, rezeki, anugerah, itu tidak usah berlari. Al-Quran mengajarkannya cukup berjalan. Seperti dikutip di dalam salah satu ayat Al-Quran Karim yang tercantum di dalam surat Al-Mulk.
famshu fi manakibiha wa qulu mi rizqihi wa ilaihi nusyur. Famshu fi manakibiha. Jadi kalau kita mencari rezeki, mencari aktivitas kerja sehari-hari, itu nggak usah dengan cara berlari, cukup berjalan. Nah, bedanya berlari dan berjalan itu sendiri itu sangat jauh. Artinya kalau kita memang ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan cara berlari. Sementara apabila ternyata untuk mencari kehidupan sehari-hari, cukup dengan cara berjalan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semua ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada Guru Agung Pengarsa Abah untuk disampaikan ke kita semua. Dengan karomah yang mulia Pengarsa Abah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah ikut kepada yang mulia Dr. Kiai Haji Akbar Mardani, la hadrati Syekhina wa Mursyidina Sultan al-Awliya'i fi hadha zaman, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qaw Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutb As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Dahaya Profesor Priyatno dan pemangku manakib pada malam ini, saudari-saudari kita dari Hong Kong, Ibu Nurmaya, Ibu Siti Syamsiah, Ibu Yuyun Wahyuni, Ibu Yuyun Haryani, beliau-beliau semua dan seluruh keluarganya, khususnya umumnya kita semua, mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya, dimudahkan segala urusan dunia akhirat lahir dan batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh yang mulia Gurunda Dr. Kiai Haji Akbar Mardani. Bagi beliau itu apapun jadi inspirasi untuk menyampaikan sesuatu yang punya apa istilahnya daya tarik tersendiri di dalam narasi-narasi yang disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Sampai saya kebingungan apa nih yang harus dilanjutkan dari beliau. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Tadi beliau membuat perumpamaan perbedaan antara hewan dengan manusia. Saya akan mengutip satu pernyataan Buya Hamka. Kalau hanya bekerja, kera juga bekerja. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, saya sebut 4 hal saja pada malam ini. Yang pertama disebut dengan core purpose, atau nilai inti tujuan kita semua. Dan ini selalu kita kumandangkan sebelum kita berzikir, baik zikir jahar maupun hobi. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tujuan inti dari perjalanan kita itu adalah mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah. Hadir dalam jelaga jiwa kita rasa cinta kepada Allah yang lebih dibandingkan kecintaan kita kepada yang lain. Sehingga dalam hadis kita mengetahui orang tidak akan bisa merasakan manisnya iman sehingga Allah lebih dicintai dibandingkan dengan manusia dan yang lain-lainnya. Jadi rasa manisnya iman itu kan bisa kita rasakan kalau kita letakkan kecintaan kita itu kepada Allah, kepada Rasulnya di atas kecintaan kita kepada yang lain. Termasuk kepada siapa? Kepada keluarga kita. Jadi itu diletakkan di nomor ketiga. Kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan para utusannya. Hari ini, karena kita
kerasulan dan kenabian ditutup oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kecintaan kita diletakkan untuk guru kita semua. Baru cinta berikutnya. Anak, istri, jabatan, dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua, kita beda dengan hewan karena kita punya apa? Kita punya core values dalam hidup itu. Nilai-nilai inti yang melekat kepada diri kita, yang menjadi panduan kita melakukan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Contoh apa? Nilai kejujuran. Ya, manusia akan disebut manusia seutuhnya kalau melekat pada dirinya sifat kejujuran. Kalau masih curaling itu apa ya? Masih suka berkhianat kepada orang lain, maka kemanusiaannya lepas sebagian. Tidak utuh sebagai manusia. Apalagi nilai keadilan. Ketika keadilan ada pada diri kita, melekat pada diri kita, menjadi sistem kehidupan kita, maka kita disebut manusia seutuhnya. Manakala keadilan itu hilang dari diri kita, maka kesempurnaan kemanusiaannya hilang dari diri kita. Yang kedua. Dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Core process. Jadi proses inti kita dalam menjalani kehidupan ini apa? Sehingga kita beda dengan siapa? Dengan hewan, dengan tumbuhan, dan yang lain-lainnya. Beda dengan jin, beda dengan setan, beda dengan malaikat. Kenapa? Karena kita punya proses. Dan proses ini diikat. Salah satunya Allah firmankan di dalam Quran surah Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mari kita garis bawahi, kita underline ahsanu amala. Jadi proses kita dalam kehidupan ini ingin mencapai derajat amal terbaik, ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu, hidup dan mati itu, untuk menyaring di antara kita siapa yang terbaik amalnya. Dan ini menjadi panduan proses kita. Ahsanu amala itu kita cek dalam banyak tafsir. Di sana ada pertanyaan kepada Fudail bin Iyad. Apa ahsanu amala? Ini sering disampaikan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di Madrasah Zumiyah ini. Apa indikator ahsanu amala itu? Yang pertama adalah kholisan. Kholisan itu adanya ikhlas kita melakukannya. Yang kedua adalah sawaban. Benar kita melakukannya. Ikhlas artinya tidak ada orientasi apapun kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan benar adalah mengikuti tata aturan yang dicontohkan oleh siapa? Oleh syariah atau sahibus syariah. Siapa? Allah dan Rasul. Jadi amal itu tidak cukup hanya ikhlas saja, harus benar. Saya tadi sholat isya ikhlas banget, bukan karena apapun kecuali karena Allah, tapi sholatnya 2 rakaat. Bukan kosor. Saya mah pengen 2 rakaat aja, nggak benar. Meskipun ikhlas. Ada lagi orang benar sholatnya sesuai dengan kaifiyat. Rukun, syarat, kaifiyatnya benar, tapi di hatinya ingin dipuji orang lain. Bukan amal terbaik. Karena amal terbaik adalah irisan besar. Irisan sempurna antara apa? Antara benar dan ikhlas. Benar mengikuti syariat, ikhlas tidak ada orientasi apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bedanya kita dengan hewan itu apa? Kita punya core benefit. Apa namanya? Core benefit. Keuntungan inti dari proses kehidupan yang kita jalani sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal, lalu dihitung pertanggungjawaban kita sejak akil balik sampai kita meninggal, apa? Kita punya keyakinan bahwa kita ingin diantarkan dengan amaliyah ini, ingin merasakan dengan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksabaniyah Pondok Pesantren Surijaya ini, pada apa? Pada sa'adatil abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Dan kebahagiaan abadi ini didapatkan, saya mengulang-ulang terus, kalau kita sudah ditalqin. Karena talqin itu adalah piranti, adalah alat guru mursyid mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang abadi.
wa ila sa'adatil abadiyah wa isoli ila sa'ad wa isolihim ila sa'adatil abadiyah. Mengantarkan dulu Rasulullah mengantarkan para sahabat ila sa'adatil abadiyah, kepada kebahagiaan yang abadi. Apa kebahagiaan yang abadi itu? Ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah. Wherever, whenever, kapan saja, di mana saja, kita selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya? Ingatannya. Hati kita tersambung, ingat terus kepada Allah. Ini kebahagiaan. Apalagi kebahagiaan yang kita cari? Kecuali kita merasakan hadirnya Allah di dalam diri kita, merasa dipantau, merasa tetap diperhatikan, merasakan di CCTV oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebahagiaan. Masya Allah. Tadi yang mulia ya baru menyebutkan, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan, sesungguhnya di dalam hewan-hewan itu, dalam binatang-binatang itu ada pelajaran bagi kita semua. Nah, mari kita selisihi, kita berbeda dengan binatang. Kalau hidup ini hanya untuk reproduksi, hanya berketurunan, hewan juga berketurunan. Kalau bekerja hanya bekerja ansih, tanpa nilai, tanpa proses, tanpa tujuan dan sebagainya, hewan pun bekerja dan lain sebagainya. Maka kita punya 4 yang tadi. Di dalam diri kita harus kita sadari bahwa ada tarik-menarik 2 kutub yang sangat kuat. Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada nafsu tersebut, kepada jiwa tersebut apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Secara teknis kita sebut ada ilham fujur, ada ilham taqwa. Bukan fujur pakai F ya. Ilham fujur. Ilham fujur artinya gerentas hati, bisikan hati yang selalu menarik untuk berbuat yang bertentangan dengan keinginan Allah. Itulah ilham fujur. Ada juga yang kedua apa? Ilham takwa. Ilham takwa itu yang selalu memotivasi, mendorong, menarik kita semua untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Dan ini tarik-menarik terus. Dalam bahasa teknis yang lain, ulama tasawuf menyebut ada nasut dan lahut. Dimensi nasut, ilham fujur, yang selalu menarik pada keburukan. Dimensi lahut, ilham takwa, yang selalu menarik kemana? Kepada kebajikan-kebajikan kita semua. Dan itu terus bertarung di dalam diri kita. Jangan dikira orang yang sudah talqin itu selesai dengan itu. Tidak, justru makin besar itu. Tapi semakin kita intensif ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, melalui intensitas zikir kita, maka ilham takwanya akan semakin besar energinya bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan itu semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.